Kekan Pancasila. Catatannya dua. Amaliyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berbangsa dan bernegaranya mengakui ideologi Pancasila. Iya wong lanang campur wong wedok. Bukan masalah apa, kan aku jadi ingin. Tapi ibu-ibu kalau punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Yang pertama, berbangsanya Pancasila. Pak, saya kemarin tanggal 23 Desember seharusnya berangkat ke Amerika. Saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika. Gara-gara mereka melihat ceramah saya di gereja Jakarta Utara, gereja Bethel Indonesia. Tentang apa? Tentang toleransi. Saya ditanya sama wartawan dari Amerika, kenapa Anda berani ceramah di gereja? Saya bilang, inilah pengejawantahan dari Islam wasatiyah, dari Islam rahmatan lil alamin. Karena Islam itu tidak hanya hadir untuk lil muslimin, tetapi lil alamin. Artinya apa? Orang gereja juga boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran Islam melalui kita. Yang tidak boleh satu, memaksa. Karena apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Makanya Gus Miftah hadir di gereja. Orang-orang kadron yang gak terima dengan orang-orang NU bilang, dasar Miftah kafir. Saya bilang, kalau saya kafir gampang, syahadat lagi. Kan selesai. Lucunya apa? Mereka menghukumi saya kafir gara-gara masuk tempat ibadah agama lain. Saya bilang, kalau masuk tempat agama lain dibilang kafir, berarti Anda juga bisa kafir kalau masuk Borobudur. Karena Borobudur itu tempat ibadah agama. Maka orang yang mengatakan masuk agama ibadah lain yang dianggap kafir, jelas kesimpulannya. Apa? Dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang oke, kopine kurang panas. Kenapa saya berani ceramah di gereja? Jelas akidah saya Ahlus Sunnah, mengajarkan wasatiyah dan moderat. Sementara berbangsa dan bernegara saya memahami ideologi Pancasila. Ini kita buka-bukaan ya, mumpung saya di Riau. Pak, Bu, lihat jari saya, jangan lihat akik saya. Mahal. Pamer matamu, pamer. Copot ya, copot. Malah mugo-mugo keri matane. Tigo meneh. Pengajian durung amplopan kelangan akik. Coba sahabat-sahabat saya NU di Riau, Anda lihat, ada 4 golongan yang ada di Indonesia. Ini hari ini ada sesuatu, nanti berita dari Riau. Kemarin saya berangkat dari Jakarta sama teman-teman Densus, Pak. Ada penangkapan di Riau gara-gara terlibat jaringan JI. JI, hati-hati. Kita nggak usah ikut-ikutan orang-orang seperti itu. Di Indonesia itu ada 4. Ya Allah, panas temen ya. Pakai sandal. Kenapa saya mau berpanas-panaskan jadi sejarah? Saya akan cerita sama anak cucu saya. Pak, kenapa hitam? Kuantan sengini. Tanggung jawab. Ada 4 golongan Islam yang ada di Indonesia menurut Gus Miftah. Yang pertama, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bernegaranya berideologi Pancasila. Ini yang paling ideal tinggal di Indonesia. Akidah Ahlus Sunnah, berbangsa Pancasila. Kemudian yang kedua, akidah Ahlus Sunnah tetapi berbangsanya adalah khilafah, tidak mau mengakui Pancasila. Hati-hati. Ini mohon maaf, amaliyahnya sama dengan kita. Ya mulutan, ya tahlilan, ya solawatan, manakipan, yasinan. Tetapi mereka tidak mengakui Pancasila. Ideologinya adalah HTI, khilafah. Yang kedua,
Jangan ikut-ikutan, walaupun akidahnya sama, tetapi berbangsanya mereka adalah khilafah atau HTI. Nggak boleh. Yang ketiga, akidahnya Wahabi, Salafi, tetapi berbangsanya masih Pancasila. Ini masih ada. Orangnya Wahabi, tidak mengakui tahlilan, tidak mengakui selawatan, membid'ahkan manakiban, membid'ahkan mauludan, mengkafir-kafirkan yang lain, tetapi masih Pancasila. Dan yang paling gampang ditandai yang nomor 4, Wahabi Salafi akidahnya dan bernegaranya adalah khilafah atau HTI. Ini yang haram tinggal di Indonesia. Kalau orang mah nggak usah ngomong, biasa aja, nggak usah teriak-teriak, takbir, nggak usah. Kalau saya diganti traktir. Kalau amat takbir, sholawat saja, sholawat Nabi Muhammad. Jadi kalau ketemu banjir bisa di jalan dirubah traktir. Kan kelihatan wajah-wajah kayak kota infak. Masa ketemu dia, lainnya kayak kota infak. Tapi ibu gak apa-apa, kalau ibu cari menantu, prioritaskan Banser sebagai calon menantumu. Jelas. Kenapa kiai saja dijaga, apalagi anakmu? Makanya Banser gak usah takut jomblo. Kalau kamu hari ini dikatakan jomblo, kamu jawab, sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tetapi karena terlalu indah untuk dimiliki. Ya. Sebenarnya ya karena nggak laku. Ini kelompok Wahabi Salafi yang hari ini sering membid'ahkan, mengharamkan, neraka-nerakakan terhadap golongan Ahlussunnah wal Jamaah seperti kita. Maka dikit nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Pengen mencoba merubah istilah-istilah orang Nahdlatul Ulama yang sudah ditinggalkan oleh mbah-mbah kita. Contoh yang rame di YouTube-nya Gus Miftah, Yasin boleh, Yasinan nggak boleh, tahlil boleh, tahlilan nggak boleh, sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Ibu-ibu bidan nggak bisa membedakan apa itu tahlil, apa itu tahlilan. Bedanya nampak. Tahlil itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Sholawat itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya sholawatan. Yasin itu belum dibaca, kalau sudah dibaca namanya yasinan. Sarung itu belum dipakai, kalau sudah dipakai namanya sarungan. Kotang itu belum dipakai, kalau sudah dipakai namanya kotangan. Masa nggak boleh? Kundal gandul. Bukan logis. Bu, kotang boleh, kotangan ya boleh. Yang nggak boleh pakai an. Ini filosofi bahasa Jawa Pak, yang nggak tahu bahasa Jawa ya. Pak Kapolsek, Pak Yudi Jawa nggak? Mau Jawa? Aslinya Judi, dipanggil Yudi. Ini kalau di kantor galak Kapolsek. Di rumah ketemu istri. Sama dan polisi ini batin dia ini asu. Nggak apa-apa, Pak Yudi pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi, Gus Miftah AKBP, aku kiai ini bapak polisi. Saya itu bisa membedakan polisi Intel sama Bimas, itu nggak perlu lihat seragamnya, cukup dengar batuknya, itu beda. Kalau Bima, kalau Intel batuknya ditahan, takut ketahuan. Tapi kalau Bimas, Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya saya berkeringat juga ya di sini. Saya nggak takut hitam, santai saja. Kamu jangan takut hitam. Buktinya tai lalat hitam menyenangkan, ya kan? Panu putih menjijikkan. Ini Banser yang hitam-hitam ini kalau di Jogja namanya Irma. Apa itu ireng? Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Berbangsa dan bernegara ala Nahdlatul Ulama itu menyenangkan. Makanya saya diminta oleh istana untuk membuat akademi kebangsaan yang mengajarkan bagaimana beragama dan berbangsa secara happy dan menyenangkan. Saya akan membuat sebuah akademi dai. Nanti kalau dari Riau, dari Kuantan Sengingi pengen belajar menjadi dai yang berwawasan kebangsaan Pancasila, yang berakidahkan Ahlussunnah dan mempelajari metodologi dakwahnya Gus Miftah, silakan datang ke Jogja. Gratis. Iki HP ini elek bae, guys. YouTuber, Mbak. YouTuber, Gus. Subscribe. Apa kayak HP ini? Cross. Samsung, Paling di sini masih rock. Paling nyuting gaya pencitraan. Paling di sini Gisel. Banyaknya nonton. Subscribe, Mbak. Maka ketika saya diundang tahun 2018 di Belanda, saya ditanya, model Islam seperti Anda itu aneh. Kenapa aneh? Anda memberikan pengajian di lokalisasi bersama para PSK. Anda memberikan pengajian di tempat klub malam bersama anak-anak yang suka mabuk. Pertanyaan wartawan apa? Ini bagi kami aneh. Anehnya di mana? Agama berkaitan dengan etika dan norma diterima oleh mereka yang berkaitan dengan maksiat dan dosa. Kuncinya di mana? Saya jawab, inilah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahbiyah. Makanya pembawaannya enjoy. Yang terjadi apa? Karena Islam saya enjoy, banyak orang non-Islam masuk Islam melalui Gus Miftah. Deddy Corbuzier, DJ Katy Butterfly dari Thailand. Ini kalau lagi manggung DJ, katoknya segini. Cuman kok tangan tok. Gus tadi loh. Kan pesannya Sayyidina Ali dari Nabi kan satu, ya Ali, la tasbi'in nadhrah fa innalakal ula wa laisa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan yang lainnya. Yang pertama itu milikmu, yang lain bukan untukmu. Maka kalau lihat yang seksi seperti itu, pandangnya cukup sekali, tapi yang lama. Yang enggak, yang namanya nadroh itu sebentar. Nah, tapi kalau saya di kafe, Pak, di lokalisasi, mau sebentar, sama, Pak. Kan begitu kita lihat yang seksi, set, langsung dipindah, set. Persoalannya di sini susu, di sini susu. Saya pengajian di klub malam di Surabaya. Begitu saya datang, katanya mau pengajian, ternyata anak-anak mabuk. Begitu saya naik panggung, semuanya minta selfie rebutan. Ya Allah, kiri susu, kanan susu, bawah paha, atas. Subhanallah, alhamdulillah. Seger matamu. Udah nggak ngaruh, bro. Saya udah 22 tahun. Ditanya wartawan, pengen nggak Gus? Ya pengen. Terus yang ngempet. Masa dia ngacengan namanya. Emangnya aku cowok apaan? Emangnya kamu pakai baju pink, nafsu sama aku. Sorry ya Bu, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir istriku. Ini janda ya? Di Kuantan Sengingi banyak janda nggak? Wow. Kalau kamu nikah dengan janda, wahai Banser, berbahagialah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Pak Kiai ikut komatan nih. Ya jandane Gus Miftah ya berkualitas lah, Nikita Mirzani. Artis-artis yang kontroversi mau dinasihati. Kenapa? Karena pembawaan Islam kita yang happy. Saya bawa Nikita Mirzani ke haul pondok pesantren di Cirebon. Saya bawa ke Muktamar Nahdlatul Ulama. Orang bilang apa, Pak? Miftah kurang gawean, Nikita Mirzani orang seperti itu kenapa diajak pengajian?
Kamu gak boleh jadi hakim bagi orang lain. Kita itu sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau Gus Miftah orang yang dianggap jelek tak datangi, orang yang dianggap banyak ahli maksiat tak datangi. Itulah kenapa saya mendapatkan julukan Gus Miftah, presiden para pendosa. Itu masuk matamu pada. Wong lanang gak boleh ping. Sini lihat HP-nya. Sampai kali sini. Sini lihat. Samsung Ini adalah HP orang di depan panggung. Orangnya berjenggot dan berkumis, tapi HP-nya pink. Saya doakan kamu panjang umur ya. Namanya siapa? Ridho. Ridho, saya doakan panjang umur. Jadi orang sedunia mati, kamu hidup sendiri ya. Persoalannya adalah hari ini yang jelas secara hak terbukti mensiarkan Islam secara menyenangkan dan ramah adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ditambahi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Islam yang menyenangkan. Saya dapat tamu dari Australia, namanya Antonio Scott-Dori. Malah kayak iwak tahu. Datang jauh-jauh dari Singapura ke pondok saya. Karena pesawat. Karena pesawat. Masa pesawat? Pas. Datang jauh-jauh dari begitu datang langsung bilang sama saya apa Pak? Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam. Wow. Saya tanya, why? Kenapa Anda datang ke sini pengen masuk Islam? Kenapa Anda milih saya? Why you choose me? Jawaban dia apa? Because your Islam is relax, enjoy, happy. Karena Islam Anda ini enjoy, relax dan menyenangkan. Bimbing saya masuk Islam. Akhirnya saya sahadakan di Pondok Pesantren Oraji Yogyakarta. Masuk Islam. Begitu masuk Islam, istri saya masak sayur bung. Subuh ke bule nih, bingung, what is this? Ini apa? Saya bingung, bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Dia tanya lagi, what is the meaning of bong? Bong itu apa? Mumet nggak sih? Apa ya? Akhirnya saya jawab, bong is the young bamboo. Bong adalah bambu muda. Malah cangkemnya bengok kayak gini. Amazing. Kenapa Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Ada mau berakot, mau pergi kayak. Saya lagi syuting di RCTI. Ada cewek umur 21 tahun. Begitu dia datang lihat penampilan saya kayak gini, saya mau syuting ngobrol bareng Gus Miftah di iNews TV. Saya ditanya, who are you? Kamu siapa? Anda siapa? Saya bilang Ustadz, dia nggak paham karena orang Eropa nggak tahu Ustadz itu apa. Saya bilang Ustadz is Muslim teachers, guru agamanya orang Islam. Kemudian dia tanya, kenapa Anda pakai belangkon? Kenapa pakaian Anda seperti itu? Saya jelaskan. Akhirnya dia gantian, saya tanya, and you? I am Audur Linda. Nama saya Audur Linda. Where do you come from? Islandia, Iceland, Islandia. Islandia itu Kuantan Sengini belok kiri dikit. Terus saya tanya, what is your religion? Agamamu apa? Dia jawab, I am no religion. Saya tidak punya. I have not. Saya tidak punya agama. And you? Ateis. Ateis itu apa Pak? Gak percaya dengan Tuhan. Dia ateis. Sekeluarganya ateis, gak percaya dengan Tuhan. Saya tanya, kenapa Anda menjadi orang ateis? Because God is nothing. Karena Tuhan itu gak ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. Hanya khayalan, dia bilang. We are believe in science, not in God. Kami hanya percaya dengan ilmu pengetahuan,
tidak percaya dengan Tuhan. Akhirnya ibu bapak, dia tanya sama saya begini, if you can answer my question, kalau anda bisa jawab pertanyaan saya, I will to be Muslim, saya akan menjadi orang Islam. Dia nantang saya pak, kalau anda bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya akan menjadi orang Islam. Akhirnya dia tanya sama saya begini, bro, kenapa cewek itu dalam Islam kok dibelenggu? Dia bilang terpenjarakan. Saya tanya, dibelenggu gimana? Mereka nggak boleh buka-bukaan, harus ditutup auratnya, harus pakai jilbab, auratnya tertutup. Walaupun kalau di Jogja banyak dhuwur kudung ngisor warung. Jadi yang atas tertutup, yang buka, yang bawah ngawe-ngawe. Hai. Dhuwur kudung ngisor warung. Kenapa? Muslimah kok dibelenggu seperti itu? Mau nyentuh nggak boleh, katanya harus nikah dulu. Tuh dengerin mbak-mbaknya. Kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, pilih satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Ngakune muslimah, senengannya melumah karo Oh, jadi betah temen loh ya. Pengajian kok. Aku persoalannya satu, disuting sama dia, HP-nya jelek. Orang yang ganteng nanti hasilnya buruk. Samsung Gus. Ini santai. Cintaku pada orang Kuantan Sengini seperti kamera. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Dia ngono siomay. Oh opo. Banser tutupan ngisor teh pagar aja. Banyak kemudian kayak gini. Mana duit ngisor panggung. Ini banser apa pitik ya? Ya ayam. Kamu tahu nggak bedanya ayam Indonesia sama ayam Jepang? Ayam Jepang ini kayak budek-budek. Makanya diteriyaki. Makanya diteriyaki budek. Ayam Indonesia ngeyel-ngeyel, maka digepreki. Dia ya. Kan mau ngapak ya? Banyak orang ngapak di sini. Itu bahasa paling sensual se-Indonesia. Akeh wong ngapak ngene. Ngapak dilawan. Saya ngaji di rumahnya dalam entus kita waring rokok pakai bahasa ngapak. Orang kepenak temen. Pak Kiai Kiai disebut kobori cocot. Cocotnya siapa ya? Kiai mau bori cocot. Yang lucu mak, cocoknya Gus Miftah matane. Cocoknya Gus Miftah. Yang lucu dia anak wong ngapak, dolan ning omahe wong Sunda. Manjing kampunge wong Sunda, wong ngapak ngindak kotoran. Lah wong ngapak cangkeme bengok kayak gitu. Ini sama ki. Dijawab sama orang Sunda, iya mah taina urang. Lah pengertian urang antara orang ngapak dan orang Sunda itu beda. Kalau urangnya orang ngapak itu udang, kalau urangnya orang Sunda manusia. Dijawab sama orang Sunda, iya mah ini urang, cuma ngapak ora percaya. Ini ora percaya. Lah ini urang kok gedene sekian. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa jawaban saya kepada perempuan ini? Yang pertama, saya kasih, Mister, Mrs. Ada perbedaan batasan aurat antara laki-laki dan perempuan, betul? Kalau laki-laki itu auratnya baina surrati wa rukbati, antara dengkul dan mudel. Jadi kalau Pak Polisi, Pak Yudi di sini datang pengajian hanya pakai sarung tok, selama dengkul dan mudelnya tertutup sah. Gak percaya silakan dicoba deh. Paling mau udah batin dia, kamu saya kentir dia. Tapi sah. Tapi ingat, Islam tidak hanya mengenal etika tapi juga estetika, keindahan. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Tuhan itu indah dan mencintai keindahan. Maka kenapa berpakaian yang rapi? Seperti beliau-beliau seperti saya. Karena Allah mencintai keindahan. Itu laki-laki.
Nggak pakai kopiah, nggak apa-apa. Nggak pakai belangkon, ini budaya. Malah ini kopiahnya NU. Yang pakai kopiah NU saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Saya boleh kopiah gambar NU, saya ridho. Baju gambar NU, saya ikhlas. Jilbab gambar NU, saya ikhlas. Kaos gambar NU, saya ikhlas. Tapi kalau sarung gambar NU, saya nggak ikhlas. Itu penghinaan terhadap NU. Coba mlebu ning WC arepe ngising. Sarungnya ra dicopot mau dibuka tok. Mosok gambar jagat kon nyawang bokongmu. Gambar NU kon nyawang silitmu. Dipikirlah. Kadang-kadang pakai sarungnya NU nguyu ora cewek. Ngadep. Malah sangune obat, apa itu obat abet? Kayak iki sing ireng-ireng. Nguyu ora cewek sangune ilmu tutul. Tutul kayak tiang listrik. Delah nyetrum. Lah iya kayak dia. Jadi please ya, jangan menggunakan gambar NU untuk sarung. Nggak suka saya. Kalau kopiah, baju, serban nggak apa-apalah. Tapi kalau sarung jangan. Dijaga kemuliaan NU-nya. Jawaban saya apa? Tuh, aurat seperti itu. Kalau perempuan auratnya seperti apa, Bu? Seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Berarti pakai cadar boleh? Boleh. Nggak pakai cadar ya boleh. Wong rai-raine dewek. Saya pengajian di luar, diikuti sama orang, Gus minta istrinya nggak bercadar. Ya ngapa cangkemmu ngurusi bojone inyong ya? Kan nganggo cadar ora wajib. Kancane inyong nganggo cadar. Saya pikir karena syariat Islam, ternyata enggak, karena merongos. Ternyata bimoli, bibir moncong 5 cm. Makanya kenapa banyak cewek sekarang pakai kawat gigi. Karena dia nggak percaya diri kalau dia adalah merongos. Karena ada peribahasanya, merongosong berbunyi nyaring. Saya bilang apa tadi? Luaman jangan mikir. Ayo, saya boleh teruskan. Sholawat dulu. Sholawat NU. Apa? Seksual sama jam-jam. Jam-jam dewek. Jam Casio gaya. Sholli wa sallim iman ala mada kurang banget. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ihsan iman wal
Sholli wa sallim daiman wal biman wal ali Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, yang kepanasan, santai saja. Orang wong mulya tanpa rekoso. Niatkan saja rekosomu, insya Allah kunci kemuliaanmu. Amin. Orang wong mulya tanpa rekoso, wong sing rekoso wae urung mesti. Orang wong oleh pangkat tanpa ragat, wong sing ragat wae urung mesti oleh pangkat. Orang wong sugih tanpa kerja, wong sing kerja wae urung mesti sugih. Orang kiai tanpa ngaji, wong sing mondok bertahun-tahun wae urung mesti dadi kiai. Makanya ibu-ibu santai saja. Insya Allah ini merupakan kunci mendapatkan kesuksesan dari Allah. Makanya kenapa Bu harus tirakat, pulang nanti anaknya agak nakal, malam disolawati pegang kepalanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh Al-Fatihah. Itu tirakat. Bapak-bapak gitu pulang, istrinya cerewet tidur, jaga cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet tambahi Yasin sak tahlile. Ngono Pak Yudi Al-Fatihah. Bojone ngapa? Maka cara mempertahankan ini bagaimana? Al-muhafadzatu bil qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Tinggalan mbah-mbah kita dulu wajib kita lestarikan. Termasuk pengajian seperti ini, tinggalan mbah-mbah kita. Termasuk maulid al-berjanji, perjanjian, tibaan, sholawatan. Itu tinggalan mbah-mbah kita. Maka ibu-ibu pertahankan. Perjanjian, tibaan. Di sini masih ada berjanji? Masih ada maulid tibai? Amtirillahumma qabrul karim biarfin sadin min sholatin wa taslim. Allahumma sholli wa sallim. Sing maca wong ngapak beda maneh. Allahumma qabrul karim bi arpin satin min sholati wa taslim. Cak ngapak ya ora apa-apa. Diwaca kayak gini ya. Abadati ulimla mismidatil aliyah mustadirrong faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah, sing maca kancane dhewe cangkeme ngapake beda maning. Ngopo dadi ngulngip lang mismidatil ngaliyah Allah. Mustatirong paidul barokati ngalama analau wa Allah. Cangkem ngapa jos ya apa-apa kan orang Jawa kan fase angel ya, apalagi berkudung kayak gini. Orang udah manggil saya ya kita oh YouTuber. Subscribe Gus, subscribe. Oh YouTuber sing gawane motong-motong judul milik Gus Miftah. Oh ora. Aman. Kayak judul sing apik. Iya aman. Gus Miftah ganteng berpanas-panasan. Malah judulnya berpanas-panasan diganti Gus Miftah hot mata. Ya, tirakate wong NU. Robbi fangfa'na bi barakatihim. Tolong niki jenengan maca setiap hari. Robbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna. Terus wa amitna fi wa mu'afatim minal. Robbi fangfa'na bi barakatihim wahdi
husna wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Niki musim fitnah diwacake niku kagem Nahdlatul Ulama untuk kiai-kiai NU, untuk pengurus NU. Nggih napa mboten? Jadi kiai niku repot. Napa bedane kiai karo Habib? Beda. Kalau Habib itu nasab, kiai nasib. Anaknya Habib pasti jadi Habib, anaknya Gerong mesti jadi kiai. Karena fitnahnya besar, maka wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ibu-ibu, fitnahnya besar, dibaca dalam keadaan apapun. Kalau tandur ya apa-apa. Rabbi fangfana selak, Rabbi fangfana bilar katib selak, tidak apa-apa. Orang apal, sholat badan tidak apa-apa. Tandur nih sawit, sampai sawit kalau selawatan. Watullah salamullah ala toha rasulillah selap terus rampung tandure bojone njeluk dikeroki selawatan siap ke balsem siap ke golok. Beda ini apaan? Beda itu apa? Apa? Oh, dimutilasi. Jadi pesan saya itu al-muhafadzah al-qadimi sholih, al-muhafadzah al-qadimi sholih, menjaga tradisi-tradisi lama. Sehingga apa? Tradisi Nahdlatul Ulama walaupun usianya sudah 96 tahun, insya Allah tetap terjaga. Malam Jumat tetap yasinan, malam Senin tetap maulidan, terus jangan pernah berhenti. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau hari ini orang mengatakan saya pengen menghidupi NU, nggak ada. Yang ada itu kita cari hidup dari NU. Sopo ngomong inyong ngurip-ngurip NU, orang bisa. Banser itu tidak bisa menghidupi NU, tapi kita yang dihidupi oleh NU. Dan NU nunut urip, nutul upa, nunut udut. Lawang NU kira udut bae nganggo dalil ya. Apa dalil? Ni'matul udut ba'da dahar. Santine ini puji-pujian kayak gini. Sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wonge sing ora cewek. Sing sapa wonge bar salat ra wiritan, padha karo wong adus rasabunan. Tradisi NU. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wirid bareng-bareng. Aja kayak kan amat kolamcing komat teko salam lencing, komat mangkat rampung sholat tangannya diangkat dongane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Malaikatnya jawab, matamu. Cangkir-cangkir besok temen ya. Maka pesan saya, yuk boleh menggunakan yang baru, tetapi pertahankan muhafadzah al-qadimi sholih. Insya Allah NU akan siap selalu mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah 2:30. Apa? Udah kepanasan. Bokongnya gosong. Masih kuat? Ibu masih kuat? Bapak kuat? Saya yang nyerah. Yuk, niki jajai Gusilah terakhir. Diwaca sholawat hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah.
Dibaca setiap habis sholat minimal 3 kali. Hasbi Robi Mafi Kolbi Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Robi. Semangat temen ya. YouTube arahnya apa? Basir Jenenge Ridho. apa? Basir Ridho. Basir Ridho. Basir itu. Subscriber-nya pira? 1400. Wong telu. Anaknya bojone keponakane. Kalau Gus Miftah dong Instagramnya 2 juta. Sombong amat. Oh, sombong saya, sorry ya. Kamu followerku apa followernya Gisel? Oleh jenengan Gus. Makanya kalau hidup dimanfaatkan waktunya. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Masuk. Karena yang semenit saya belum dapat. Golet Gus, golet. Apa? Golet apa? Oh Gisel, tidak hanya gajah yang meninggalkan gading, Gisel juga. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La Hasbi Rabbi Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah, menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Namrud ya Allah, menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah, maka kami hambamu yang beriman meyakini pula ya Allah, mudah pula bagimu ya Allah menghilangkan COVID-19 dan Corona dari muka bumi ini ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk mengabulkan hajat kami ya Allah. Mudah pula bagimu untuk mengabulkan cita-cita kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semua yang hadir pada siang hari ini ya Allah, yang datang dalam keadaan bermasalah Engkau berikan solusinya ya Allah. Engkau berikan jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih Engkau bahagiakan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang dalam keadaan berhajat Engkau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, kehidupan yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami ya Allah kebahagiaan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Tetap bersyukur apa adanya Bu. Kalau hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde. Kenapa hidup banyak cobaan? Iya, kalau cobaan itu pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya coba. Jalani dengan ikhlas. Ikhlas itu cirinya apa? Diam. Ya, ikhlas itu harus diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putih.